Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 84 sampai dengan ayat 90 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan ayat 84 sampai dengan ayat 90 adalah sebagai berikut. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah, dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutlah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain, hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Demikianlah terjemahan dari ayat 84 sampai dengan ayat 90 dari surat Al-An'am. Terkait dengan ayat-ayat tersebut, Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwa dia telah memberikan karunia kepada Ibrahim, yaitu Ishak, setelah ia menginjak usia tua. Sementara dia sendiri dan istrinya Sarah telah putus asa dari memiliki seorang anak. Maka malaikat mendatanginya, sementara mereka sedang dalam perjalanan pergi kepada kaum Lut. Lalu mereka memberikan berita gembira kepada keduanya dengan kelahiran Ishak. Istrinya takjub dengan hal ini, sembari berkata seperti yang tercantum dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surat Hud ayat 72 dan 73. Yang artinya, dia istrinya berkata, sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkat Allah. Berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih. Itulah terjemahan dari surat Hud ayat 72 dan 73. Mereka memberikan berita gembira kepada keduanya bersamaan dengan adanya kenabiannya, dan bahwa dia memiliki keturunan dan pengganti, seperti firman Allah dalam surat As-Safat
ayat 112 yang artinya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini lebih lengkap dari sekadar berita gembira dan lebih besar kenikmatannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 71 yang artinya, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Di sini maksudnya adalah akan dilahirkan dari seorang anak yang sudah terlahirkan, yaitu Ishak. Seorang anak lagi yang lain dalam hikayat kalian berdua, maka hal ini dapat menenteramkan hati kalian berdua. Maksudnya di sini adalah Ibrahim dan istrinya. Sebagaimana ayahnya pun merasa senang akan hal tersebut. Sesungguhnya kegembiraan dengan adanya cucu adalah kegembiraan yang tidak bernilai karena kelanggengan keturunan dan penerus. Dikarenakan anak sepasang suami istri yang sudah berusia tua ini terkadang merasa khawatir untuk tidak bisa meneruskan karena kelemahannya. Maka terjadilah berita gembira dengan kelahiran anaknya yang bernama Yakub, yang padanya ada asal generasi penerus dan keturunan. Ini adalah balasan untuk Ibrahim alaihissalam ketika ia mengasingkan diri dari kaumnya dan meninggalkan mereka dan menjauhkan dari mereka serta hijrah dari negeri mereka, pergi menuju beribadah kepada Allah di muka bumi. Maka Allah Azza wa Jalla menggantinya dari kaum dan keluarganya dengan kelahiran anak-anak yang soleh dari tulang rusuknya yang berada di atas agamanya, agar hal ini dapat membuatnya bahagia, seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat 49 yang artinya, maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dulur-dulur iman, dan di sini firman Allah Ta'ala pada ayat 84 yang artinya, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Selanjutnya firman Allah pada kalimat pada ayat 84 surat Al-An'am yang artinya, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Maksudnya di sini adalah sebelum dia, maksudnya sebelum Ibrahim, kami telah memberinya Ibrahim petunjuk. Sebagaimana kami juga telah memberikan petunjuk kepada Nuh. Dan kami anugerahkan kepadanya keturunan yang soleh. Dan setiap hari keduanya memiliki kekhususan yang besar. Adapun kisah tentang Nuh alaihissalam, tatkala Allah Ta'ala menenggelamkan penduduk bumi, kecuali orang-orang yang beriman dengannya, yaitu orang-orang yang ikut naik dalam perahu. Allah telah menjadikan keturunannya masih tetap ada. Manusia seluruhnya adalah dari keturunan Nuh. Begitu juga Ibrahim alaihissalam. Allah Azza wa Jalla tidak mengutus setelahnya seorang nabi melainkan dari keturunannya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 27 yang artinya, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Juga dalam surat Al-Hadid ayat 26 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Juga dalam surat Maryam, yaitu pada ayat 58 yang artinya, mereka
Itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunannya Adam, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Ismail, Ibrahim dan Israel, yaitu Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Selanjutnya dalam kalimat pada surat Al-An'am ayat 84 ini, Allah telah berfirman, yaitu dalam kalimat sebagai berikut, yang artinya, dan kepada sebagian dari keturunannya, maksud saya ini adalah keturunan Nuh. Maknanya adalah bahwa kami telah beri petunjuk dari keturunannya, yaitu Daud dan Sulaiman. Ini adalah kalimat pada ayat 84 surat Al-An'am. Kembalinya kepada kata ganti dalam ayat ini adalah kepada Nuh, karena nama yang paling dekat disebutkan. Zahirnya seperti ini. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dan kembalinya kepada Ibrahim, karena perkataan ini telah didahului dengan dia, tentang dia. Kembalinya kata ganti kepadanya, itu bagus juga. Tetapi yang rancu adalah Lut, karena dia bukan termasuk keturunan Ibrahim. Dia adalah anak saudara laki-lakinya, yaitu Harun dan Azar. Ya bukan Harun, maksudnya yaitu Haran bin Azar. Ini bisa berubah jika dikatakan bahwa dia dimasukkan dalam keluarga secara garis besarnya. Seperti firman Allah Ta'ala, yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ini ada terjemahan surat Al-Baqarah ayat 133. Di sini Ismail adalah pamannya, maksudnya paman dari Yakub, termasuk pada kategori bapak-bapaknya secara umum. Seperti halnya dalam firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 30-31, yang artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Di sini maksudnya adalah iblis juga termasuk dalam perintah yang diserukan kepada malaikat, yakni untuk bersujud, dan dicela atas penyimpangannya, sebab dia sama malaikat, maksudnya sebab dia sama dengan para malaikat, sehingga diperlakukan sama dengan mereka dan termasuk pada kategori mereka secara umum. Dia termasuk dari kalangan jin dan bahannya dari api, sedangkan malaikat itu dari cahaya. Dalam penyebutan tentang Isa alaihissalam pada keturunan Ibrahim atau Nuh, menurut pendapat lain menunjukkan masuknya anak laki-laki dari keturunan nasab wanita ke dalam keturunan laki-laki. Karena Isa alaihissalam dinisbatkan kepada Ibrahim alaihissalam. Padahal ibunya itu adalah Maryam alaihissalam. Jadi ini maksudnya Maryam ini yang keturunan Ibrahim. Karena dia tidak memiliki seorang bapak. Maksudnya di sini karena Isa tidak memiliki seorang bapak. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Harb
bin Abu al-Aswad. Ia berkata, Al-Hajjaj mengirim utusan kepada Yahya bin Ya'mar. Lalu dia berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau mengatakan kalau Al-Hasan dan Al-Husain termasuk keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau mendapatkannya dalam kitabullah, sedangkan aku telah membaca dari awal hingga akhir, tapi tidak mendapatkannya. Maka Yahya berkata, bukankah kamu membaca surat Al-An'am? Yaitu pada surat ayat Al-An'am ayat 84 yang artinya dan kepada sebagian dari keturunan Nuh atau yaitu Daud, Sulaiman, hingga sampai kalimat pada Yahya dan Isa. Utusan itu berkata, benar. Yahya berkata, bukankah Isa termasuk dari keturunan Ibrahim dan tidak memiliki bapak? Utusan itu berkata, benar. Maka untuk itulah jika seseorang berwasiat kepada keturunannya atau mewakafkan kepada keturunannya atau menghadiahkan kepada mereka, maka anak laki-laki dari anak perempuannya termasuk dari keturunannya. Adapun jika seseorang memberikan kepada keturunan laki-lakinya atau mewakafkan kepada mereka, maka dikhususkan untuk hal ini adalah anak-anak laki-laki dari tulang rusuknya dan anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-lakinya, yaitu cucu. Mereka berhujah dengan perkataan tentang seorang penyair Arab, di mana penyair tersebut berkata yang artinya sebagai berikut, anak laki-laki kami adalah anak laki-laki dari anak laki-laki kami, sedangkan anak laki-laki dari anak perempuan kami adalah anak laki-laki dari orang lain. Adapun ulama lain berkata, anak laki-laki dari anak-anak perempuan itu termasuk dari mereka juga. Ini berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hasan bin Ali, sesungguhnya anak laki-laki ku ini adalah penghulu. Semoga Allah Ta'ala mendamaikan melalui perantaraannya antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ini adalah hadis Bukhari dalam hadis milik Abu Bakrah. Jadi di sini beliau Rasulullah SAW menamakannya anak laki-laki. Ini menunjukkan masuknya dia ke dalam kategori anak laki-laki. Ulama lain berkata ini dibolehkan. Di sini kita ketahui bahwa Al-Hasan bin Ali itu anaknya Ali dengan istrinya atau Fatimah, dan Fatimah ini adalah anak perempuan dari Rasulullah. Namun Rasulullah di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Hasan bin Ali itu sesungguhnya anak laki-lakiku. Nah, jadi maka ulama lain tersebut berkata ini dibolehkan. Selanjutnya dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 87, yang artinya dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dalam ayat ini disebutkan inti, yaitu bapak, dan cabang, yaitu anak. Dan orang-orang yang memiliki tingkatan mereka, bahwasanya petunjuk dan pemilihan itu mencakup mereka seluruhnya. Oleh karena itu firman Allah dalam ayat 87 surat Al-An'am yang artinya dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
Lalu firman Allah Ta'ala dalam surat berikutnya, maksudnya dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 88 surat Al-An'am, yang artinya itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi maksud daripada kalimat pada ayat ini, yaitu ayat 88 surat Al-An'am, itu artinya sesungguhnya mereka mendapatkan yang demikian karena petunjuk Allah dan hidayahnya kepada mereka. Selanjutnya pada kalimat lain dari ayat 88 surat Al-An'am yang artinya seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Maksud daripada ayat ini adalah ancaman keras terhadap perkara syirik dan perlakunya. Seperti halnya firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ini adalah terjemahan surat Az-Zumar ayat 65. Dan ini adalah syarat. Dan syarat tidak mengharuskan bolehnya terjadi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zuhruf ayat 81. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakannya, anak tersebut. Ini surat Al-Zuhruf ayat 81. Selanjutnya juga Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 17 yang artinya, seandainya kami membuat suatu permainan istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Dan juga Allah telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 4 yang artinya, sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah yang maha kuasa, maha perkasa. Kalimat tersebut adalah berasal dari surat Az-Zumar ayat 4. Selanjutnya, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 89 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah, dan kenabian. Maksud dari ayat 89 surat Al-An'am ini artinya kami, dalam Allah, memberikan nikmat kepada mereka sebagai rahmat untuk hamba-hamba melalui perantaraan mereka, karena kelembutan dari kami dengan menjadikannya khalifah. Kalimat berikutnya dari ayat 89 surat Al-An'am adalah yang artinya, jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya. Makna dari kalimat tersebut adalah jika orang-orang Quraisy itu mengingkari kenabian. Kemungkinan kata ganti ini kembali kepada tiga perkara itu. Tiga perkara ini yaitu kitab, hikmah, dan kenabian. Sedangkan firman Allah yang artinya kata mereka, jadi yang dimaksudkan dengan mereka ini adalah penduduk Mekah. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Qatadah, dan As-Suddi. Sedangkan firman Allah berikutnya, yaitu dalam kalimat pada ayat 89 surat Al-An'am, yang artinya, maka sungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Maknanya adalah, jika mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan ini, yaitu orang-orang yang mengingkari dari kaum Quraisy,
Dan selain mereka, yaitu seluruh penduduk bumi, baik itu bangsa Arab maupun non-Arab, yang memiliki kitab atau aliran-aliran, dan kami telah menyerahkan dengannya kepada satu kaum yang lain. Ya, di sini maksudnya kaum yang lain ini adalah kaum Muhajirin dan Ansor serta para pengikut mereka hingga hari kiamat. Kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Ini maksud dari kalimat pada ayat ini, artinya mereka tidak akan mengingkarinya sedikit pun dan tidak menolaknya meskipun hanya satu huruf saja. Tetapi mereka meyakini seluruhnya, baik yang muhkam atau yang mutasyabih. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka dengan karunia, kemuliaan, dan kebaikannya. Lalu selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, mengajak bicara hamba dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata pada ayat 90 surat Al-An'am, yaitu kata mereka itulah. Jadi maksud dari kata mereka itulah, yaitu para nabi yang telah disebutkan bersama orang-orang yang disandarkan kepada mereka, dari para bapak, keturunan, dan saudara-saudara, dan mereka adalah orang-orang yang serupa dengan apa yang disebutkan Allah dalam firman-Nya pada ayat 90 surat Al-An'am, yaitu orang-orang yang maksudnya artinya orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Jadi maksudnya di sini mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan bukan selain dari mereka. Selanjutnya perintah pada ayat 90 surat Al-An'am yang artinya maka ikutilah petunjuk mereka. Maksud daripada kalimat pada ayat ini adalah ikutilah dan tuntunlah. Jika ini adalah perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umatnya mengikut perintahnya dari apa yang disyariatkan dan diperintahkan. Selanjutnya firman Allah dalam kalimat atau kata yang artinya katakanlah aku tidak meminta upah kepadamu. Ini adalah kalimat pada ayat 90 surat Al-An'am. Maksudnya dari kalimat pada ayat ini adalah artinya aku tidak menuntut upah dari kalian atas penyampaianku kepada kalian, yaitu Al-Quran, dan aku juga tidak menginginkan apapun dari kalian. Jadi dalam kalimat pada ayat 90 surat Al-An'am, yaitu kalimat Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Jadi makna daripada kalimat ini adalah mereka mengingatkan dengannya, maka akan diberi petunjuk dari kebutaan menuju hidayah, dan dari kesesatan menuju petunjuk, dan dari kekafiran menuju iman. Jadi maksud kalimat pada ayat 90 ini yaitu mereka itu mengingatkan dengannya, yaitu dengan Al-Quran, maka akan diberi petunjuk dari kebutaan itu menuju hidayah, dan dari kesesatan menuju petunjuk, dan dari kekafiran menuju kepada iman. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.